Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marwan, NIM 33030200119, kelas Studi Islam Indonesia 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi politik Islam Indonesia. Ideologi politik Islam pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Fenomena politik awal kemerdekaan tersebut nampaknya membawa sejarah panjang dalam perjalanan ideologi politik Islam di Indonesia. Sebagaimana pada pemberlakuan demokrasi terpimpin yang dimotori oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Gerakan-gerakan ideologi politik Islam nampak pada gerakan Dani Islami. Gerakan ini pada awalnya kuat di 3 provinsi, yakni Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Tetapi gerakan ini mereda ketika organisasi mainstream, yaitu NU, Muhammadiyah, dan Persis, menolaknya karena gerakan Darul Islam yang mengusung jargon pembentukan negara Islam Indonesia. Pada masa Orde Baru yang populer dengan istilah memasuki milenium ketiga, di mana bangsa Indonesia memasuki sistem politik baru, yaitu sistem politik korporatif dan hierarkik authoritarian, memasuki sistem politik pluralistik. Sistem politik yang digunakan pada masa Orde Baru ini merupakan sebuah arena politik yang efektif untuk meminimalisir gerakan ideologi politik Islam. Ideologi politik Islam pasca reformasi. Era reformasi adalah lahirnya iklim keterbukaan dan demokrasi. Proses demokratisasi ini telah mendapati dirinya berhadapan dengan ancaman yang serius, berupa konflik etnis dan agama. Angka kerusuhan dengan sentimen agama dan etnis sangat tinggi dan tersebar di pelosok negeri. Fenomena ini membuat banyak kalangan melakukan refleksi ulang atas penilaian modernisasi Islam Indonesia yang berujung pada situasi politik yang demokratis, juga dibarengi munculnya kelompok-kelompok Islamis atau Islam politik yang menuntut Indonesia semakin dekat kepada Syariah Islam. Pemikiran politik Kiai Haji Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq bisa digolongkan pada tipologi pemikiran politik Islam yang ketiga, yakni moderat. Aliran ini berpandangan bahwa Islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan, akan tetapi Islam memiliki seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Muhammad Siddiq tergolong sosok yang memandang bahwa hubungan agama dan negara bersifat simbiotik. Yusdani menyebutkan bahwa hubungan agama dan negara bersifat simbiotik. Artinya, agama dan negara memiliki hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang. Dalam bimbingan etika dan moral, paradigma ini juga meniscayakan adanya lembaga negara bagi umat Islam, tetapi dengan cara yang demokratis melalui pendirian lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dengan modus sukses kepemimpinan yang memberi kesempatan kepada partisipasi politik rakyat. Negara dapat mengambil bentuk monarki atau konstitusional maupun politik dan lain-lain. Dalam kenyataan empiris, penisbatan Islam dengan negara dapat bersifat formal maupun substansional, yaitu dengan memberi tempat bagi agama dan konstitusi dan kehidupan bernegara. Muhammad Siddiq berpandangan bahwa agama memerlukan kekuatan politik. Dalam konteks ini, politik sebagai tiang penyangga agama. Di sisi lain, Muhammad Siddiq juga berpandangan bahwa negara memerlukan agama sebagai upaya untuk melakukan bimbingan etika dan moral. Pemikiran politik Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut sebagai Gus Dur. Abdurrahman Wahid termasuk tokoh intelektual yang memiliki pandangan dan pemikiran yang berwawasan ke depan. Gagasan-gagasannya seperti pribumisasi Islam Indonesia, penghormatan kepada hak-hak kaum minoritas,
reformasi kultural, demokratisasi, dan juga toleransi keberagamaan. Pemikiran Gus Dur tentang hubungan agama dan negara sangat menarik karena berada di ranah filosofis. Artinya, Gus Dur ternyata bukan seorang ideolog Islam yang menciptakan terbentuknya masyarakat Islami secara total. Bukan pula kaum sekuler yang hendak memisahkan antara Islam dan negara. Akan tetapi, Gus Dur adalah seorang yang Muslim mendasarkan kemanfaatan paling mendasar dari politik, yakni kesejahteraan manusia. Dari sumber-sumber keislaman, dengan demikian secara esensial, Gus Dur tidak memisahkan Islam dari politik, meskipun politik tersebut tidak harus berbentuk negara Islam. Pada konsep tentang negara yang diperdebatkan oleh beberapa pemikir yang lainnya, banyak yang diajukan pemikiran tentang negara Islam yang berimplikasi pada orang yang tidak menggunakan pemikiran itu, maka dinilai telah meninggalkan Islam. Ki Bagus Hadikusumo. Beberapa tahun setelah Muhammadiyah berdiri, Ki Bagus Hadikusumo telah mempunyai peran yang besar dalam bidang keagamaan. Tahun 1923, Sri Sultan Hamengkubuwono mengangkat Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota panitia pengawas pondok pesantren seluruh Yogyakarta. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, Ki Bagus Hadikusumo dipilih untuk menjadi anggota Komisi MPM Hotdustur Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1942 sampai 1952. Ia menyusun kembali organisasi dan keanggotaan Muhammadiyah supaya tidak terus-menerus mengalami kemunduran. Pemerintah Jepang berupaya untuk menjalankan politik Japanisasi. Dengan begitu, Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Kiai Bagus Hadikusumo menekankan ajaran Tauhid supaya doktrin Jepang atau Dai Nippon dapat dicegah. Era kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo membuat Muhammadiyah menekan kembali persoalan ideologi, politik, dan militer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.